Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengerjakan soal persediaan barang dagang. Berikut soalnya. Catatan akuntansi PT XYZ menunjukkan pembelian dan penjualan tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, persediaan awal 200 unit dengan harga 9.000. 10 Maret melakukan pembelian 300 unit dengan harga 10.000. 5 April melakukan penjualan 200 unit dengan harga 15.000. 7 Mei melakukan penjualan 100 unit dengan harga 15.000. 21 September melakukan pembelian 400 unit dengan harga 11.000. 18 November melakukan pembelian 100 unit dengan harga 12.000. 20 November melakukan penjualan 200 unit dengan harga 17.000. 10 Desember melakukan penjualan 200 unit dengan harga 18.000. Hitunglah nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor per 31 Desember 2020 dengan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata atau average. Yang pertama, kita mengerjakan dengan sistem periodik metode FIFO atau first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Yang pertama yaitu kita mencatat persediaan barang yang siap dijual dalam bentuk unit, yaitu dari persediaan awal dan pembelian-pembelian. Yang dimulai dari persediaan awal, yaitu 200 unit dengan harga 9.000, totalnya adalah 1.800.000. Pembelian 10 Maret 300 unit dengan harga 10.000, totalnya adalah 3 juta rupiah. Pembelian 21 September 400 unit dengan harga 11.000, totalnya adalah 4.400.000 rupiah. Pembelian pada 18 November 100 unit dengan harga 12.000, totalnya adalah 1.200.000. Total keseluruhan barang yang siap dijual adalah 100 unit dengan total harga 10.400.000 rupiah. Selanjutnya kita catat penjualan, yaitu penjualan selama tahun 2020, yaitu penjualan 5 April 200 unit dengan harga 15.000. Totalnya adalah 3 juta rupiah. Penjualan pada 7 Mei 100 unit dengan harga 15.000, totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Penjualan pada 20 November 200 unit dengan harga 17.000, totalnya adalah 3.400.000 rupiah. Penjualan pada 10 Desember 200 unit dengan harga 18.000, totalnya adalah 3.600.000. Maka jumlah unit dalam penjualan adalah 700 unit dengan total harga 11.500.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari unit persediaan akhir dengan rumus persediaan barang yang siap dijual dikurangi penjualan, di mana persediaan barang yang siap dijual adalah 100 unit dan penjualan adalah 700 unit. Maka hasilnya adalah 300 unit. Selanjutnya kita mencatat nilai persediaan akhir yang berjumlah 300 unit. Diambil dari sisa penjualan, yaitu di mana penjualan adalah 700 unit. Karena menggunakan metode FIFO, maka penjualan yang pertama adalah dari persediaan awal 200 unit, ditambah 300 unit menjadi 500 unit, terus ditambah pembelian pada tanggal 21 September sebesar 200 unit, sehingga penjualannya 700 unit. Maka sisa dari penjualan yaitu 200 unit dengan harga 11.000, totalnya adalah 2.200.000. Terus sisa pembelian berikutnya adalah 100 unit dengan harga 12.000, totalnya adalah 1.200.000 rupiah. Total keseluruhan nilai persediaan akhir adalah 300 unit dengan total harga 3.400.000 rupiah. Selanjutnya kita bisa mencari HPP atau harga pokok penjualan dengan rumus barang untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir.
barang yang untuk dijual yaitu 10.400.000 dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir nilainya adalah 3.400.000, maka HPP-nya ketemu sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya kita bisa mencari harga pokok penjualan dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya adalah 11.500.000 dikurangi dengan HPP 7 juta, maka laba kotornya ketemu 4.500.000. Yang kedua, sistem periodik metode LIFO, last in first out, yaitu unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mencatat persediaan barang yang siap dijual seperti metode FIFO, yaitu dengan jumlah 100 unit, total harganya adalah 10.400.000. Yang kedua, mencatat penjualan seperti metode FIFO, jumlahnya adalah 700 unit dengan total harga 11.500.000 rupiah. Selanjutnya kita bisa mencari unit persediaan akhir, yaitu dengan rumus persediaan barang yang siap dijual dikurangi penjualan, di mana persediaan barang yang siap dijual adalah 100 unit dikurangi penjualan 700 unit, maka unit persediaan akhirnya adalah 300 unit. 300 unit ini merupakan nilai persediaan akhir. Karena menggunakan metode LIFO, last in, first out, maka penjualannya itu dari pembelian terakhir, yaitu diambil dari pembelian terakhir 100 unit, pembelian terakhir 400 unit, terus ditambah pembelian 10 Maret 200 unit, sehingga sisa nilai persediaannya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, totalnya adalah Rp1.800.000. Terus 100 unit dengan harga Rp10.000 dengan total Rp1 juta, maka jumlah unit persediaan terakhir adalah 300 unit dengan total harga Rp2.800.000. Setelah nilai persediaan akhir diketahui, kita dapat mencari HPP, yaitu barang untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir, di mana barang siap dijual yaitu 10.400.000 dikurangi 2.800.000, maka hasilnya adalah 7.600.000. Setelah diketahui harga pokok penjualan, kita dapat mencari laba kotornya, yaitu dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP, di mana penjualan bersihnya adalah nilai 11.500.000 dikurangi dengan HPP 7.600.000, hasilnya adalah 3.900.000. Yang ketiga yaitu metode average sistem periodik. Langkah yang pertama yaitu kita mencatat persediaan barang yang siap dijual seperti metode LIFO dan FIFO 100 unit dengan total harga 10.400.000, mencatat penjualan dengan jumlah 700 unit, total harganya adalah 11.500.000. Selanjutnya kita dapat mencari unit persediaan akhir dengan rumus persediaan yang siap dijual dikurangi penjualan, di mana persediaan yang siap dijual adalah 100 unit dikurangi 700 unit, maka hasilnya adalah 300 unit. Kemudian kita bisa menghitung nilai persediaan akhir dengan rumus persediaan barang akhir dikali persediaan siap dijual dibagi total unit siap dijual. Nilai persediaan barang akhirnya adalah 300 unit dikali dengan Rp10.400.000 dibagi dengan 1.000 unit. Maka hasilnya adalah Rp3.120.000. Selanjutnya kita bisa mencari HPP dengan rumus barang untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir. Barang yang siap dijual Rp10.400.000 dikurangi Rp3.120.000, maka hasilnya adalah Rp7.280.000. Setelah mengetahui HPP, kita bisa mencari laba kotornya, yaitu dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP, yaitu 11.500.000 dikurangi 7.280.000, hasilnya adalah Rp4.220.000. Yang kedua, dengan sistem perpetual metode FIFO, first in, first out. Berikut adalah soalnya.
Maka kita mencatatnya yaitu pada tanggal 2 Januari dilakukan persediaan awalnya sebesar 300 unit dengan harga Rp9.000, totalnya adalah Rp1.800.000. Pada tanggal 2 Maret dilakukan pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000, dicatat di bagian pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000, totalnya adalah Rp3 juta. Maka yang ditulis dalam persediaan adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, total harganya adalah Rp1.800.000, dan 300 unit dengan harga Rp10.000, totalnya adalah Rp3 juta. Pada tanggal 5 April dilakukan penjualan 200 unit dengan harga Rp15.000. Kita tulis di bagian harga pokok penjualan, yaitu kita tulis 200 unit dengan harga Rp9.000. Kenapa Rp9.000? Karena kita menggunakan FIFO, yaitu masuk pertama, keluar pertama, maka harganya adalah Rp9.000 dengan total harga Rp1.800.000. Maka persediaannya 200 unit sudah berkurang, maka sisanya adalah 300 unit dengan harga Rp10.000, total harganya adalah Rp3 juta. Pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan sebesar 100 unit dengan harga Rp15.000. Tapi harganya tidak ditulis Rp15.000, melainkan Rp10.000 karena menggunakan metode FIFO. Maka total harganya adalah Rp1 juta. Persediaannya berarti berkurang 100 unit sehingga sisanya adalah 200 unit. Harganya tetap yaitu Rp10.000 dengan total Rp2 juta. Pada tanggal 21 September dilakukan pembelian 400 unit. Kita tulis di bagian pembelian sebesar 400 unit dengan harga Rp11.000, maka totalnya adalah Rp4.400.000, maka persediaannya bertambah. Yang semula adalah 200 unit, kita dengan harga Rp10.000, kita tulis terlebih dahulu. Jumlahnya adalah Rp2 juta, dan kita tadi melakukan pembelian 400 unit, berarti kita tulis di sini 400 unit dengan harga Rp11.000, totalnya adalah Rp4.400.000. Pada tanggal 18 November dilakukan pembelian 100 unit, kita tulis dengan harga Rp12.000. Maka totalnya adalah Rp1.200.000. Maka persediaannya kita tulis 200 unit tetap dengan harga Rp10.000, terus 400 unit dengan harga Rp11.000 dengan total harga Rp4.400.000, dan kita tadi baru saja melakukan pembelian sebesar 100 unit, maka kita tulis di sini di persediaan 100 unit dengan harga Rp12.000, totalnya adalah Rp1.200.000. Pada tanggal 20 November dilakukan penjualan sebesar 200 unit. Kita tulis di bagian harga pokok penjualan dengan harga Rp17.000. Kita tulis di sini bukan Rp17.000, melainkan Rp10.000. Karena kita menggunakan metode FIFO. Masuk pertama, keluar pertama. Dengan total harga Rp2 juta. Sehingga persediaannya 200.000 unit berkurang dengan harga Rp10.000, maka sisanya adalah 400 unit dengan harga Rp11.000, total harganya adalah Rp4.400.000, dan 100 unit dengan harga Rp12.000, totalnya adalah Rp1.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember dilakukan penjualan, kita tulis di kolom harga pokok penjualan 200 unit dengan harga Rp18.000, tapi kita tulis dengan harga Rp11.000. Totalnya adalah Rp2.200.000, maka sisanya adalah 200 unit dengan harga Rp11.000, total harganya adalah Rp2.200.000, dan 100 unit dengan harga Rp12.000, totalnya adalah Rp1.200.000. Total keseluruhan unit pembelian adalah 800 unit dengan total harga Rp8.600.000. Unit harga pokok penjualannya yaitu 700 unit dengan total harga Rp7 juta.
sedangkan persediaan akhirnya berjumlah 300 unit dengan total harga Rp3.400.000. Setelah kita mengetahui nilai persediaan akhir yaitu 300 unit dengan total harga Rp3.400.000, kita dapat mencari harga pokok penjualannya dengan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nilainya adalah 1.800.000 ditambah 8.600.000 dikurangi 3.400.000. Maka hasilnya adalah Rp7.000.000. Hasil HPP-nya adalah Rp7.000.000. Setelah diketahui HPP, kita bisa mencari laba kotornya dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Nilainya yaitu 11.500.000. Kita ambil dari penjualan yang terdiri dari tanggal 5 April, 7 Mei, 20 November, dan 13 Desember. Totalnya adalah 11.500.000 dikurangi HPP-nya Rp7.000.000, maka laba kotornya adalah Rp4.500.000. Yang kedua, metode LIFO, last in first out, metode perpetual, yaitu pada tanggal 2 Januari persediaan awalnya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, total harganya adalah Rp1.800.000. Terus pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian, maka kita tulis di pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000, totalnya yaitu Rp3.000.000. Maka persediaannya bertambah, yaitu kita tulis terlebih dahulu 200 unit harga Rp9.000, totalnya adalah Rp1.800.000, ditambah tadi kita baru saja melakukan pembelian, kita tulis di sini 300 unit dengan harga Rp10.000, totalnya adalah Rp3.000.000. Pada tanggal 5 Maret dilakukan penjualan 200 unit, kita tulis di bagian harga pokok penjualan yaitu 200 unit dengan harga Rp15.000. Kita tulis bukan Rp15.000, melainkan Rp10.000. Kenapa Rp10.000? Karena kita menggunakan metode LIFO, yaitu last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Berarti unit yang dijual pertama adalah persediaan yang terakhir, sehingga 200 unit dengan harga Rp10.000, totalnya adalah Rp2.000.000. Maka sisa persediaannya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, totalnya adalah Rp1.800.000, dan 100 unit dengan harga Rp10.000, totalnya adalah Rp1.000.000. Pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan 100 unit, kita tulis di kolom harga pokok penjualan 100 unit dengan harga Rp15.000, bukan yang ditulis bukan Rp15.000, melainkan Rp10.000, sama seperti sebelumnya karena belum terjadi pembelian, yaitu Rp10.000 dengan total Rp1.000.000, maka sisa persediaannya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, totalnya adalah Rp1.800.000. Pada tanggal 21 September dilakukan pembelian 400 unit, kita tulis di bagian pembelian 400 unit dengan harga Rp11.000, totalnya adalah Rp4.400.000, maka sisa persediaannya yaitu kita tulis terlebih dahulu sebelumnya 200 unit dengan harga Rp9.000, Rp1.800.000, ditambah dengan pembelian tadi 400 unit dengan harga Rp11.000, totalnya adalah Rp4.400.000. Pada tanggal 18 November dilakukan pembelian 100 unit, kita tulis di bagian pembelian yaitu 400 unit dengan harga Rp12.000, totalnya adalah Rp1.200.000, maka persediaannya adalah sebelumnya kita tulis terlebih dahulu persediaan dari 200 unit harga Rp9.000, kemudian persediaan 400 unit dengan harga Rp11.000, dan kita tambah tadi melakukan pembelian, maka ditambah dengan 100 unit dengan harga Rp12.000, totalnya adalah Rp1.200.000. Pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 20 November dilakukan penjualan 200 unit, kita tulis di bagian harga pokok penjualan 200 unit maksud saya, maka totalnya adalah 1.200.000, maka sisa persediaannya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000 dan 300 unit dengan harga Rp11.000, totalnya adalah 3.300.000 unit. Terus dilakukan penjualan sebesar 200 unit, kita tulis di sini 200 unit di bagian harga pokok penjualan dengan harga tadi 18.000, tapi kita tulis yang terakhir yaitu 11.000 dengan total Rp2.200.000, maka sisa persediaannya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, total harganya adalah Rp1.800.000,
dan sisa 100 unit dengan harga 11.000, total harganya adalah 1.100.000. Maka kita jumlah keseluruhan pembeliannya adalah 800 unit dengan harga 8.600.000 rupiah, sedangkan di bagian harga pokok penjualan terjual 700 unit dengan total harga 7.500.000 rupiah, sedangkan persediaan akhirnya adalah 300 unit dengan total harga 2.900.000 rupiah. Setelah kita mengetahui nilai persediaan akhir yaitu 2.900.000 rupiah, kita dapat mencari harga pokok penjualan dengan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nilainya yaitu 1.800.000 ditambah 8.600.000 dikurangi 3.100.000, hasilnya adalah 7.500.000 rupiah. Setelah mengetahui HPP, kita dapat mencari laba kotornya yaitu dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP, yaitu 11.500.000 rupiah dikurangi 7.500.000, hasilnya adalah 4 juta rupiah. Maka laba kotornya adalah 4 juta rupiah. Yang ketiga adalah metode average system perpetual, yang pada tanggal 2 Januari persediaan awalnya adalah 200 unit dengan harga Rp9.000, totalnya adalah Rp1.800.000. Pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian 300 unit, kita tulis di bagian pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000, totalnya adalah Rp3 juta. Maka persediaan akhirnya yaitu menjadi 500 unit, berasal dari 200 unit ditambah pembelian 300 unit dengan harga 9.600.000. Kenapa 9.600.000? Karena kita menggunakan metode average atau rata-rata, maka hasilnya 9.600.000 diperoleh dari total 1.800.000 ditambah 3 juta rupiah dibagi 500, hasilnya adalah 9.600.000. Maka persediaan akhirnya 4.800.000. Kemudian pada tanggal 5 April dilakukan penjualan 200 unit, kita tulis di bagian harga pokok penjualan 200 unit dengan harga 15.000, kita bukan menulis 15.000 melainkan 9.600.000, maka totalnya adalah 1.920. Maka persediaannya berkurang 200 unit sehingga sisa 300 unit dengan harga 9.600.000, total harganya adalah 2.880. Pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan 100 unit, kita tulis di bagian harga pokok penjualan harganya adalah transaksi tetap 9.600.000 dengan total 960. Maka persediaannya berkurang 100 sehingga menjadi 200 unit dengan harga 9.600, totalnya adalah 1.920. Pada tanggal 21 September dilakukan pembelian 400 unit, kita tulis di bagian pembelian 400 unit dengan harga Rp11.000, totalnya adalah Rp4.400.000. Persediaannya bertambah dari 200 ditambah 400 menjadi 600 unit dengan harga 10.530 karena kita lakukan penjumlahan 1.920 ditambah 4.400 dibagi 600 unit, hasilnya 10.530 dengan total harga Rp6.230.000. Pada tanggal 18 November dilakukan pembelian 100 unit dengan harga Rp12.000. Kita tulis Rp12.000 100 unit dengan harga Rp12.000, totalnya adalah 1.200.000. Maka persediaannya bertambah 100 menjadi 700 unit dengan harga yang semula 10.530 menjadi 10.740 diperoleh dari Rp6.230.000 ditambah Rp1.200.000 dibagi 700 unit. Maka 700 unit dengan harga Rp10.740 diperoleh total harga Rp7.520.000. Pada tanggal 20 November dilakukan penjualan 200 unit dengan harga Rp10.740, maka hasilnya adalah Rp2.148.000. Maka sisa persediaannya berkurang 200 menjadi 500 unit dengan harga Rp10.740.000, hasilnya adalah Rp5.372.000. Pada 20 Desember dilakukan penjualan lagi sebesar 200 unit dengan harga Rp10.740, totalnya adalah Rp2.148.000 sehingga persediaannya berkurang 200 menjadi 300 unit dengan harga Rp10.740, totalnya adalah Rp3.224.000. Maka kita jumlah pembeliannya 800 unit dengan total harga 8.600.000, sedangkan harga pokok penjualannya 700 unit dengan harga
Rp7.176.000. Terus persediaan akhirnya tersisa 300 unit dengan harga Rp322.204.000. Setelah mengetahui persediaan, kita dapat mencari harga pokok penjualan. Tetapi jika di kolom di bagian ini sudah kita ketahui harga pokok penjualan, tapi kita bisa menghitungnya dengan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nilainya yaitu Rp1.800.000 ditambah Rp8.600.000 dikurangi Rp3.224.000. Hasilnya adalah Rp7.176.000. Setelah itu kita dapat mencari laba kotornya dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Nilainya adalah Rp11.500.000 dikurangi Rp7.176.000. Hasilnya adalah Rp4.324.000. Maka laba kotornya adalah Rp4.324.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.